Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan Job Seeker. Apa kabarnya pagi hari ini? Oke, saya harap rekan-rekan Job Seeker di sini dalam keadaan sehat dan kemudian juga semangat untuk kemudian kita bisa mengikuti sesi dari kegiatan UMN Virtual Career Day pada pagi hari ini. Nah, teman-teman semuanya, jadi pada pagi hari ini kita berkumpul di sini. Ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan UMN Virtual Career Day yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 18 sampai 23 April 2022. Nah, dalam kegiatan UMN Virtual Career Day ini diselenggarakan oleh UMN dari Career Development Center-nya bekerja sama dengan Jobs to Go dan tentunya didukung juga oleh banyak perusahaan nih di sini. Nah, tapi dalam rangkaian kegiatan UMN Virtual Career Day ini, kegiatannya nggak cuma ada job fair aja nih teman-teman, tapi di sini kegiatannya juga ada beberapa kegiatan lainnya seperti kegiatan Company Expo dan juga kegiatan webinar karir. Nah, untuk kegiatan Company Expo dan webinar karirnya ini dilaksanakan mulai dari kemarin, dari hari Selasa, hari ini, dan juga buat besok. Jadi masih ada beberapa rangkaian kegiatan lainnya nih teman-teman. Nah, di sini mungkin sebelum kita mulai, saya ingin ini dong teman-teman yang sudah ada di sini boleh kasih emoticon-nya atau kemudian boleh open cam-nya seperti itu. Saya biar tahu nih kira-kira teman-teman semuanya. Oke, baik. Sudah ada yang kemudian kasih emoticon tepuk tangan, ada yang kemudian raise hand, dan lain sebagainya. Oke, nah mungkin teman-teman di sini yang masih bisa untuk open cam, saya persilahkan untuk mungkin open cam supaya kita juga di sini bisa saling bernetworking, bisa kemudian saling lihat nih wajahnya satu sama lain. Nanti siapa tahu kalau misalnya kita ketemu di jalan, udah pernah lihat nih mukanya di webinar gitu. Jadi nanti bisa saling sapa seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini tentunya saya dari Career Development Center UMN saya tidak sendirian karena di sini kita sudah ditemani oleh tim dari salah satu perusahaan yang saya rasa teman-teman udah nggak asing lagi. Kalau buat saya sih nggak asing karena saya sudah tahu produk ini dari zaman saya masih kecil kayak gitu. Jadi ada satu produk yang dari kecil itu tuh saya konsumsi apa namanya? Tagline-nya gini, berapa lapis? Ratusan. Nah, itu jajanan saya dari dulu gitu. Dan sampai sekarang pun produknya masih ada dan masih sering kemudian saya konsumsi juga. Jadi saya rasa teman-teman udah nggak asing lagi dengan perusahaan kita pada pagi hari ini, yaitu dengan Orang Tua Group. Nah, jadi pada pagi hari ini tim dari Orang Tua Group sudah bergabung dengan kita. Di sini ada Bu Gabriela dan juga Mbak Tiffany. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi. Oke, jadi tim dari Orang Tua Group ini, terutama dari tim HR-nya pada pagi hari ini akan share ke teman-teman terkait dengan quarter life crisis, how to find the right job. Nah, rasanya di sini harusnya cocok banget ya sama teman-teman yang mungkin rata-rata usianya barangkali sekitar 20-an atau 20 lebih menuju ke memang seperempat abad usianya seperti itu. Jadi kayaknya cocok banget untuk kemudian mengikuti sesi pada pagi hari ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi di sini saya akan kemudian perkenalkan terlebih dahulu dari Mbak Tiffany. Mbak Tiffany ini adalah tim dari HR-nya Orang Tua Group. Silahkan Mbak Tiffany. Oke, selamat siang teman-teman semua. Oke, teman-teman UMN mungkin boleh pasang emot aja kali ya untuk respon, karena kan biar kita juga ada interaksinya gitu ya, nggak ngomong sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman boleh yang udah dengar boleh pasang emotikonnya lagi. Oke, aku udah melihat ada beberapa emoticon gitu ya. Oke, teman-teman sebelumnya perkenalkan lagi gitu ya, saya Tiffany dari rekrutmen dari Orang Tua Group, dan di sini saya nggak sendiri karena di sini ada narasumber kita gitu ya. Di sini ada Ibu Gebi selaku talent acquisition manager dan selaku psikolog juga seperti itu ya. Jadi hari ini kita mau membahas sebuah tema yang mungkin cukup relate nih, benar yang katanya Mbak Elvira tadi bilang. Mungkin teman-teman relate dengan tema ini, quarter life crisis. Apalagi mungkin teman-teman di sini lagi cari pekerjaan juga, seperti itu ya.
Nah, kita di sini akan membantu lah ya Bu Gebi ya, membantu untuk teman-teman mungkin lebih mengenal dirinya sendiri juga dan mencari pekerjaan apa sih yang lebih sesuai dengan teman-teman semua, kayak gitu. Nah, untuk lebih lanjut, boleh kita share screen sebentar ya. Oke, sebelum itu teman-teman, aku mau kenalin teman-teman ke perusahaan kita dulu nih, gitu ya kan katanya nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita di sini dari Orang Tua Group seperti itu ya. Nah, Orang Tua Group itu merupakan salah satu FMCG yang sudah berdiri cukup lama gitu ya. Kita sudah berdiri dari tahun 1948 dan kita terus berkembang gitu ya dari produk awalnya kita menjual minuman-minuman kesehatan, lalu kita merambah ke pasar-pasar FMCG seperti kesehatan dan kebersihan seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mungkin kenal ada yang namanya sikat gigi formula, ada yang namanya hand sanitizer sekarang namanya Prima Protect Plus. Nah, itu salah satu produk-produk dari Orang Tua Group nih, teman-teman. Boleh di next. Di next lagi. Oke, nah untuk perusahaan kami, Orang Tua Group sendiri, kita pasti memiliki value-value gitu ya. Kita sudah berdiri cukup lama, kita adalah nilai-nilai yang sangat kita pegang dan kita implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama di dalam bidang pekerjaan, seperti itu. Nah, ini ada beberapa value-value yang kami terus implementasikan. Yang pertama itu ada yang namanya In God We Trust, gitu ya. Yang kedua ada integrity, relationship, winning spirit, dan innovations. That's why kenapa kita bisa sampai saat ini exist ya, karena kita juga terus mengimplementasikan value-value kita terus berinovasi seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mungkin dari berbagai jurusan gitu ya, kita itu sama company kita juga banyak nih, banyak bisnis unitnya. Jadi kita ada manufacture yang untuk produksi gitu ya. Produksi kita pun cukup banyak nih. Kita ada yang produksi khusus untuk food and beverage, ada yang untuk non-food, ada yang untuk cleaning and sanitizing, seperti itu. Lalu untuk Orang Tua Group sendiri, kita itu memiliki distributor sendiri juga nih. Ya, nah, distributor ini di bawah naungan Arta Boga Cemerlang. Seperti itu. Dan kita merambah pasar retail juga. Kita memiliki 2 retail saat ini, yaitu Biu di bawah perusahaan Raja Ratu Bersolek dan More gitu ya. Nah, More ini seperti convenience store kalau teman-teman tahu. Seperti itu. Oke, boleh di next. Oke, nah untuk kami sendiri, kita itu nggak cuman merambah pasar lokal seperti itu ya, kita juga terus growing nih. Kita punya international business yang udah merambah ke beberapa negara di luar Indonesia seperti itu. Pasar kami ada sampai ke Hong Kong, Middle East, South Africa, dan lain-lain. Seperti itu, teman-teman. Oke, nah mungkin ini sedikit singkat aja gitu ya mengenai Orang Tua Group. Di sini itu karena kita sebuah perusahaan FMCG yang udah berdiri cukup lama, kita di sini tuh sangat mementingkan juga untuk kesehatan karyawannya, perkembangan karyawannya. Nantinya kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang mau bergabung gitu ya bersama kita itu di sini di gedung Orang Tua Group sendiri kita ada gym yang emang dikhususkan untuk karyawan gitu ya. Jadi karyawan bisa menggunakan gym
sebelum kerja atau setelah kerja biasanya, dan kita ada perpustakaan sendiri nih. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau improve dirinya sendiri, mau mencari tahu lebih banyak, baca-baca buku, nah kita punya perpustakaan sendiri juga. Seperti itu. Mungkin itu sekian dulu mengenai orang tua grup. Nah, aku mau ngebahas untuk agenda hari ini, kita ada 4 topik besar seperti itu ya. Jadi pertama-tama kita akan mengetahui dulu nih, apa itu quarter life crisis dan gimana sih cara menghadapi quarter life crisis dan cara kita mengenali diri kita sendiri. Nah, nanti di akhir kita baru akan membahas nih, kira-kira pekerjaan apa saja sih yang sesuai dengan kepribadian teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah ada Ibu Gebi. Ibu Gebi itu selaku tadi talent acquisition manager dan selaku psikolog juga. Jadi Ibu Gebi itu merambah sudah S2 gitu ya di psikolog gitu. Jadi Ibu Gebi adalah seorang psikolog. Seperti itu. Mungkin Ibu Gebi mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, selamat siang. Terima kasih Ibu Tiffany. Ya, selamat siang Ibu Elvira selaku perwakilan dari Career Development Center UMN dan juga timnya, dan juga dari perwakilan dari UMN lainnya. Gitu ya. Saya terima kasih juga atas perkenalannya nih dari Ibu Tiffany selaku moderator hari ini. Ya, saya mau perkenalkan sedikit. Saya dengan Debbie di sini di OT. Saya bekerja sebagai talent acquisition manager dan juga OD manager gitu ya. Jadi sementara ini saya masih ada rangkap jabatan. Kemudian pendidikan saya mengambil S1 psikologi dan juga mengambil magister profesi psikologi ya. Jadi saya sudah S2 menjadi psikolog juga. Jadi saya selain dari menjadi karyawan di PT Orang Tua Group ini, saya juga memiliki profesi lain sebagai psikolog. Jadi saya kadang melayani konseling gitu, saya kadang psikotes juga di luar seperti itu. Nah, itu sedikit background saya. Di OT sendiri saya baru sebentar, teman-teman, saya baru 5 tahun di sini. Dan saya mulai karir saya juga dari bawah, saya dari level staff, kemudian level supervisor, dan sekarang sementara ini masih di level manajerial gitu ya, di 5 tahun saya ini. Thank you Bu Tiffany, mungkin sedikit perkenalan dari saya. Balik ke Bu Tiffany dulu. Oke, Bu Gebi. Mungkin sekarang ini mungkin banyak nih teman-teman di sini juga yang relate gitu ya sama kata-kata quarter life crisis gitu ya. Jadi sebenarnya quarter life crisis tuh apa sih Bu Gebi? Mungkin kalau misalnya dari perspektif psikologi tuh apa ya quarter life crisis? Oke, mungkin kalau dari terminologinya dulu ya. Jadi quarter itu seperempat gitu, perempatan. Life tentu saja kehidupan. Krisis itu adalah krisis ya. Jadi secara awam saja quarter life crisis adalah krisis yang dialami oleh kita semua atau teman-teman atau bahkan saya ketika masuk di perempat usia kita gitu. Tidak ada orang yang tahu perempat usianya exactnya di umur berapa, karena kan kita nggak tahu ya kapan kita mati gitu. Kalau misalnya kita mati di umur 70, berarti sebenarnya kalau secara matematika seperempat usia tuh harusnya di umur 17 tahun, tapi kan nggak gitu. Secara keilmuan, quarter life crisis dimulai di usia 20-an sampai sekitar 30. Jadi itu peralihan dari masa remaja ke dewasa awal, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan seperti itu ya Bu Gebi, berarti gimana sih mungkin ciri-cirinya quarter life crisis dan kenapa bisa ada sih fase quarter life crisis itu? Oke, kita akan bahas lebih lanjut untuk quarter life crisis. Nanti saya ada beberapa slide juga. Kita akan masuk ke definisi yang lebih dalam dari yang saya jelaskan tadi. Saya kan hanya jelaskan secara terminologi saja, gitu ya. Kita akan masuk lebih dalam ke definisinya apa, cara mengatasinya bagaimana, kemudian apa yang bisa teman-teman lakukan, seperti itu. Dan apa sih sebenarnya yang kita alami, gitu ya, selama mengalami quarter life crisis. Gitu kali, Bu Tiffany. Oke, Bu Gebi, boleh lanjut? Apa nih? Saya penasaran juga. Oke. Jadi untuk fase kehidupan, bisa diundur. Ya, untuk fase kehidupan sendiri, saya ingin bedah dari teori yang cukup menarik ketika saya berkuliah, yaitu dari Harlock. Ya, jadi
Harlock ini adalah seorang praktisi psikologi juga, bikin buku juga, dan bukunya itu dipakai setidaknya pada zaman saya, pada era saya, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya, untuk menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan gitu. Dan buku ini menjadi salah satu pedoman juga untuk teman-teman saya psikolog perkembangan gitu. Nah, menurut Harlock, kita punya 10 tahap kehidupan. Ya, saya tidak akan bahas sampai ke 10 karena kita akan berhenti di beberapa tahap, 6 tahap atau 7 tahap awal kehidupan. Ya, dimulai dari masa prenatal. Jadi menurut Harlock, kehidupan kita tuh sebenarnya dimulai dari masa prenatal, yaitu saat ibu kita mengandung kita 9 bulan ketika di dalam kandungan. Ya, jadi dimulai dari mungkin secara pelajaran biologi bertemunya sperma dengan sel telur, ya kita sudah mulai ada kehidupan di sana. Itu disebut masa prenatal oleh Harlock. Nah, setelah masa prenatal kita masuk ke newborn atau kelahiran. Nah, di tahap inilah kita sudah mulai punya tugas perkembangan. Nah, gimana caranya bayi yang baru lahir itu sudah punya tugas perkembangan? Nah, menurut Harlock, tugas perkembangan kita ketika masih baru lahir atau newborn itu adalah adaptasi. Ya, jadi kalau teman-teman nih misalnya udah ada yang mulai cari kerja, ditanya nih sama HRD, kelebihannya apa? Saya bisa beradaptasi. Itu sudah dipelajarin dari ketika teman-teman baru lahir, gitu. Ya, jadi adaptasi terhadap apa? Adaptasi banyak hal. Karena ketika kita di dalam kandungan ibu kita itu benar-benar Tuhan ciptakan seorang bayi itu nyaman, aman, hangat gitu. Ketika baru lahir itu semua kenyamanan dan kehangatan itu dicabut dari seorang bayi. Bayi tugasnya beradaptasi terhadap cahaya, rangsangan suara, kemudian kalau di dalam kan kedap suara ya, kasarannya ya di perut ibu kita dibuat bantalan lemak itu mungkin ya. Jadi itu kedap suara gitu, walaupun banyak ahli-ahli sekarang yang bilang ketika memberikan rangsangan suara dari dalam kandungan, ketika tempelin alat musik, bayi juga bisa dengar sih. Gitu. Cuman kan kaget gitu ya ketika baru keluar, oh kok keras sekali suaranya, kemudian terang sekali, sedangkan di dalam itu kan nggak ada lampu nih kebetulan, ya kan, nggak ada yang jualan lampu di dalam rahim. Gitu. Nah, itu banyak adaptasi yang diperlukan seorang bayi ketika baru lahir. Next, itu adalah babyhood. Jadi, apa ya kita sebutnya ya, kalau bahasa Indonesia ya babyhood itu mungkin kanak-kanak gitu ya, benar-benar yang benar-benar baru belajar merangkak dan lain sebagainya. Nah, di tahap perkembangan ini juga mulai belajar, dia mulai belajar untuk beradaptasi juga, interaksi dengan lingkungan, terutama dengan ibunya. ASI dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke babyhood, masuk ke early childhood, itu di awal 2 sampai dengan 6 tahun gitu. Nah, itu berkembang lagi. Itu kan berarti kalau di Indonesia sendiri masuk TK, playgroup gitu. Perkembangan tugasnya juga beda lagi. Perkembangannya sekarang sudah mulai berkomunikasi, belajar bahasa, belajar mengemukakan apa yang dia pengen. Tadi kan kalau di awal-awal hidupnya kan dia cuma nangis aja untuk mau dia pengen apa, pengen makan, pengen minum, pengen ke kamar mandi, pengen jalan, pengen lari, dia cuma bisa nangis. Nah, bukan lari ya, belum lari. Berarti misalnya pengen turun dari tempat tidur, itu biasanya cuma nangis aja. Nah, mulai ini dia mulai belajar untuk komunikasi. Dia ngomong. Dia pengen apa? Mungkin dengan terbata-bata, panggil mama, panggil papa, kemudian dia pengen makan, dia berusaha untuk berkomunikasi, gitu ya. Nah, next masuk ke usia sekolah, ya disebutnya dengan later childhood. Ini mulai masuk sekolah. Kalau di sini high school ya kita pakai animasinya, tapi ini sebenarnya dimulai dari mereka masuk SD, gitu ya. Tugas perkembangannya udah lebih maju lagi. Karena mereka harus belajar matematika, mungkin berhitung gitu ya, membaca, menulis, jadi lebih banyak lagi dan terutama dengan interaksi sosial. Ya, kalau di tahap-tahap perkembangan sebelumnya itu mereka lebih ke egosentris dirinya sendiri. Tapi dimulai di tahap later childhood ini mereka harus belajar. Ya, selain dari orang lain selain saya ada orang lain. Saya harus berkomunikasi dengan orang lain. Disinilah anak-anak ini belajar seperti itu. Nah, next-nya adalah puberty. Jadi puberty adalah jembatan dari later childhood ke masa remaja atau adolescence. Nah, di puberty ini yang paling menonjol itu adalah perubahan fisik dan psikis akibat dari hormon.
Karena di masa ini kita mulai berkembang nih hormon estrogen dan progesteronnya. Gitu. Nah, kalau di cewek itu biasanya dimulai dari menstruasi. Kemudian kalau di cowok itu biasanya masa ini dimulai dari pertumbuhan jakun, kemudian mungkin ada mimpi basah dan lain sebagainya. Nah, kemudian masuk ke remaja atau adolescence ini. Remaja itu sekitar usia 13 sampai 19. Di sini ada yang usianya masih di situ? Saya rasa udah enggak ya, udah lepas dari masa remaja ya. Mungkin kalau misalnya ada yang ngomong, saya umur 17 tahun, mungkin hanya klaim aja gitu. Kayak saya sekarang tahun ini 17 tahun gitu misalnya. Ya, saya yakin semuanya udah lewat dari masa adolescence gitu. Nah, di masa remaja ini yang sering disebut oleh banyak pakar sebagai masa pencarian jati diri. Ya, jadi seseorang ini mencari saya itu sebenarnya siapa sih? Gimana saya harus bersikap? Bagaimana saya memilih, misalnya saya pingin apa, pingin ikut jurusan apa, karena biasanya di sini sudah mulai penjurusan nih, SMA-nya, IPA atau IPS atau bahasa, biasanya seperti itu. Nah, itu kan butuh pemikiran-pemikiran yang lebih dari sekedar interaksi sosial, dari sekedar apa, butuh pengakuan juga dari segi sosial. Jadi kita perlu diakui, biasanya di tahap-tahap ini nih, kita sebutnya rebel-rebelnya nih, nggak mau diatur, merasa sudah bisa sendiri, merasa saya sudah mampu melakukan semuanya sendiri, saya bisa menentukan apa yang saya mau, saya punya kehidupan saya sendiri. Biasanya di sini tahapnya kalau misalnya tidak teraktualisasi dengan baik, biasanya di sini akan menjadi remaja yang rebel atau banyak masalah. Makanya diperlukan peran orang tua, guru-guru di sekolah untuk membantu si anak atau si remaja ini keluar dari masa pencarian jati diri ini. Ya. Kemudian next-nya fase kehidupan berikutnya disebutnya early adulthood atau dewasa awal. Nah, ini mulai nih, di sini yang kita akan banyak bicara, karena untuk early adulthood ini disebutkan sekitar 20 sampai 30 tahun itu adalah dewasa awal. Ya, tugas utama dari early adulthood ini adalah kemandirian. Ya, kemandirian dari segala macam perspektif. Yang pertama mungkin secara finansial, ya, kemudian secara kalau di Amerika, karena ini kan saya pakai teori Harlock ya. Harlock ini kan dari kalau nggak Amerika, Eropa, saya agak lupa. Itu mereka di sana sudah diarahkan oleh orang tua untuk sudah keluar dari rumah. Sehingga si Harlock ini menyebutkan bahwa di dewasa awal, di usia 20 tahun, ini sudah harus mandiri. Harus keluar dari rumah, secara finansial juga harus sudah mapan gitu ya. Kemudian mungkin mulai ada pernikahan, mulai ada jenjang yang lebih serius gitu. Nggak sekedar pacaran nih teman-teman, tapi sudah mulai masuk usia pernikahan. Nah, sedangkan mulai muncul masalah di sini 10 tahun terakhir. Jadi Harlock itu kan sebenarnya dari saya zaman kuliah itu sudah ada gitu ya. Jadi mungkin saya nggak tahu tuh si Harlock ini hidup di era mana gitu ya. Tapi kita sekarang kan sudah masuk ke era milenial. Jadi sudah ada penelitian-penelitian berikutnya, terutama selama 10 tahun terakhir, bahwa ternyata sudah ada perubahan norma sosial dan juga sudah ada perubahan teknologi yang sedemikian dahsyat. Ya, teman-teman mungkin sekarang hidup di 2022, di mana kita sudah 2 tahun pandemi, teknologi berkembang begitu pesat. Teman-teman tahu nggak, saya itu mengalami dari telepon di telepon gitu ya, yang apa sih, yang pakai koin, jadi masukin koin. Atau di rumah-rumah itu dulu kita pakai telepon puter. Ya, SD itu saya belajar komputer masih Pentium 1, teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ngalamin, saya yakin sih teman-teman mahasiswa ini nggak ada yang ngalamin ya, Pentium 1, Pentium 2, kemudian Pentium 3. Zaman saya SD itu, saya belajar di kelas 6 SD itu Pentium 3 itu benar-benar yang paling baru. Ya, kita belajar pakai disket. Mungkin ya Bu Tiffany aja mungkin nggak relate gitu ya, saya bilang disket. Disketnya apa gitu. Disket itu bentuknya kotak gitu, teman-teman. Jadi bayangin, kalau sekarang kita tinggal transfer data sangat mudah sekali ya, via udara ini ya. Zaman dulu ketika saya pengen punya data gitu, atau saya butuh data, saya harus pakai disket. Dulu zaman awal disket itu hanya bisa sekali pakai gitu, hanya untuk
kasih data, udah selesai, nggak bisa dipakai lagi. Jadi saya harus punya banyak disket gitu ya. Belum lagi kalau disketnya begitu dimasukin error. Nah, itu lagi tuh. Gitu. Dari disket saya berkembang ke CD gitu. CD mulai dari yang bisa burn 1 kali, kemudian bisa diulang-ulang, bisa di-delete datanya, kemudian di-burn lagi dan lain sebagainya. Kemudian saya ingat waktu itu telepon papa saya masih Sony Ericsson yang gede, yang di mana-mana harus bawanya gede banget itu, bisa buat nimpuk sesuatu ya di luar sana gitu ya. Sampai sekarang kita punya smartphone yang tinggal touchscreen gitu. Saya melewati proses itu, teman-teman. Yang mungkin teman-teman nggak lewatin proses itu. Nah, itu menyebabkan krisis juga. Ya, dari pergeseran dari Harlock tadi bilang bahwa usia 20 itu harusnya sudah mulai cari pekerjaan, mapan finansial, kemudian udah mulai menikah gitu ya, mulai keluar dari rumah. Nah, ini udah nggak bisa lagi kayak gitu. Karena kita masuk ke era global di mana skill kita sangat berguna untuk di pekerjaan, ya baik hard skill maupun soft skill. Sehingga ketika kita lulus SMA itu udah nggak mumpuni lagi, skill itu dipakai untuk dunia kerja. Nah, sehingga kita harus buat keputusan nih, ya apakah pengen kuliah atau enggak, itu pertama. Ya, yang kedua setelah kuliah mau apa? Ya, tadi saya juga sudah ceritakan bahwa memang tahap perkembangan ini saya berhenti sampai sini aja. Jadi kita mulai dari dewasa awal. Di dewasa awal ini banyak krisis. Saya mau apa nih setelah kuliah? Mau kerja, atau di sini saya gambarkan mau membangun hubungan asmara, terutama yang cewek-cewek biasanya setelah kuliah dilamar sama pasangannya. Kalau udah punya pasangan, udah punya belum? Coba acung tangan nih yang punya cita-cita setelah kuliah menikah, coba. Ada nggak? Ada. Ya, karena pada zaman saya itu juga suatu ketika masa transisi, teman-teman saya, pokoknya saya mau lulus S1 supaya apa? Supaya pengen cepet nikah. Gitu. Dan saya sebenarnya salah satunya. Jadi ketika saya S2, motivasi saya waktu itu mengejar S2 itu 2,5 tahun karena saya pengen menikah. Gitu. Karena waktu S1 saya kejar 3,5 tahun karena saya pikir saya akan keren ketika saya bisa lulus lebih cepat dari teman-teman saya. Ya, jadi saya seangkatan saya paling cepat lulus pada waktu universitas dulu S1. Saya cuma pikir gitu, saya keren deh kalau misalnya lulus cepat, paling cepat gitu, walaupun sebenarnya nggak ada tropinya atau nggak ada awardnya ketika kita cepat selesai. Kemudian ketika S2 yaitu memang sudah ada pergeseran ya, karena waktu itu usia saya sudah 26 tahun. Saya sempat kerja dulu, selang dari S1 dan S2 itu saya sempat kerja. Jadi saya masuk S2-nya mungkin tidak langsung. Jadi saya sudah cukup masuk ke dewasa awal, tapi yang udah hampir berakhir nih. Karena kan tadi saya bilang dewasa awal 20-30 ya. Saya udah umur 26 waktu itu memang saya pengen cepat lulus kuliah karena pengen nikah. Gitu. Nah, teman-teman di sini boleh juga sebenarnya nggak ada yang salah. Mau nikah, ya setelah lulus mau menikah, atau mau bekerja, atau mau keduanya, bisa aja gitu. Ya, jadi di era sekarang kita sudah kesetaraan gender, mau cowok mau cewek boleh memilih apa saja gitu. Bahkan mau keduanya juga nggak masalah. Ya, nah berikutnya lagi, ya ketika kita memutuskan untuk bekerja atau menikah itu menjadi sebuah tantangan baru. Ya, atau disebut dengan tadi dari awal kita bahas adalah quarter life crisis. Ya, saya akan bahas dulu apa sih definisi menurut para tokoh. Jadi kita merangkum dari beberapa tokoh, quarter life crisis adalah kecemasan, kebingungan, keraguan yang muncul akibat adanya tuntutan dan pilihan dari dunia luar. Ya, di sini disebutkan 20-35 tahun. Seperti itu. Nah, teman-teman mungkin bertanya, Bu, mungkin cuma beberapa orang saja yang mengalami. Enggak, ya. Secara survei, kita bicara survei. Yang pertama saya mau bicara survei dari Guardian. Guardian itu mengemukakan bahwa ada 86% ya milenial yang mengalami
quarter life crisis. 86% loh teman-teman. Jadi sangat besar sekali. Ya, kemudian LinkedIn kalau ini di Indonesia, kalau di Guardian itu secara global, kalau LinkedIn ini mengadakan penelitian di Indonesia secara khusus gitu ya, itu 75% menurut mereka, 75% dari dewasa awal ini atau orang di rentang usia 25 sampai 33 tahun mengalami quarter life crisis. Ya, jangan-jangan kita salah satunya. Kalau saya sekarang udah lewat nih, umur saya udah lewat gitu ya. Jadi mungkin saya adalah alumni dari quarter life crisis juga. Gitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah cemas, ya jangan nambahin kecemasan lagi. Kalau teman-teman merasakan kecemasan, kebingungan dan keraguan ini, karena teman-teman punya 75% rekan-rekan yang mengalami itu juga, gitu. Jadi nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Nah, tugas saya hari ini adalah kita mau lihat apa sih ciri-cirinya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisir dampak dari quarter life crisis itu sendiri. Next ya. Oke, di sini saya sebutkan ada 5 ciri-ciri utama dari quarter life crisis. Mungkin teman-teman kalau baca artikel-artikel mungkin ada yang mau ditambahkan, boleh aja. Nanti kita diskusi aja di sesi diskusi gitu ya. Nah, ciri-cirinya secara umum yang pertama adalah identity exploration. Jadi ternyata teman-teman setelah dari masa remaja yang rebel tadi, kita juga di usia dewasa awal masih mencari jati diri lagi, ya. Tapi jati diri di sini itu lebih kepada ya tadi kita mau apa setelah kuliah. Kita udah nggak bisa minta orang tua nih, berarti kan kita harus kerja atau kita pengen nikah atau keduanya. Nah itu menimbulkan kecemasan-kecemasan dalam dan ketidakpastian dari dalam diri kita sendiri, gitu, ya. Kemudian dari age instability. Usia ini memang disebut dengan usia yang tidak stabil karena ada tuntutan dari luar. Jadi selain dari dalam diri, kita merasa, wah masa depan kita tuh nggak pasti nih. Ya, saya juga bingung nih mau kerja apa atau mau ngapain. Nah, dari luar itu juga memberikan tuntutan-tuntutan. Mungkin dari orang tua. Kamu kan udah selesai kuliah, mau apa nih? Nah, tuntutan-tuntutan kayak gitu tuh kadang mempengaruhi kita sendiri sehingga menyebabkan kecemasan dan masuknya ke quarter life crisis ini tadi kecemasannya ya. Kemudian the self-focused age. Di sini kita menggali pemahaman lagi tentang diri kita sendiri, tujuan hidupnya apa, kemudian ada kebebasan untuk membuat keputusan. Tapi kadang keputusan-keputusan yang kita ambil itu masih ada terbatas dari orang tua. Gitu. Kadang saya masih suka ketemu begini. Ketika beberapa kandidat ngelamar di perusahaan. Udah nih, mulai dari awal, kemudian psikotes, kemudian kita pengen hiring gitu ya, pengen sudah tawarin gaji sekian, penempatannya di sini. Dari awal kita sudah ngomong nih, penempatannya di sini. Terus tiba-tiba anaknya ngomong, Bu, saya coba pikir-pikir dulu ya, saya konsultasi sama orang tua. Nah, itu kan berarti di usia teman-teman yang mungkin sudah 22, 23 ya, lulus kuliah, mungkin saya perkirakan sekitar itu. Itu teman-teman ngalamin intervensi dari orang tua juga, gitu. Ya, di sinilah merasa feeling between juga, ya. Yang keempat nih, feeling between. Karena antara saya bukan remaja lagi, bukan saatnya saya udah diatur, saya udah lebih nih, tahapan perkembangan saya udah lebih, saya udah bisa ambil keputusan sendiri. Tapi teman-teman nggak siap untuk jadi dewasa yang ambil keputusan dan ambil tanggung jawab setelah itu. Ya, ini disebut dengan feeling between. Kemudian terakhir adalah age of possibilities. Jadi teman-teman ada harapan, ya, ada harapan untuk menjadi orang sukses dan juga ingin mengubah kehidupan ke depan. Nah, ini akan menyebabkan teman-teman itu angan-angan atau perfeksionisnya teman-teman, oh saya harus jadi orang sukses, saya harus mengubah kehidupan saya ke depan, saya nggak mau nih hidup kayak orang tua. Nah, itu kan memicu juga yang kecemasan, kemudian tadi balik lagi, ketidakpastian. Siapa sih teman-teman yang bisa memastikan kehidupan kita ke depan? Apakah saya 10 tahun lagi akan jadi sukses? Apakah 5 tahun dari sekarang saya akan jadi manajer? Nggak ada yang bisa tahu. Nah, ini yang disebut dengan quarter life crisis. Gitu. Apalagi sekarang eranya digital sosial media ya. Jadi teman-teman mungkin lihat, wah kok teman saya di usia sekarang
sudah punya mobil gitu ya. Kok di usia teman-teman yang sekarang sudah bisa beli sesuatu, bisa liburan, bisa kasih orang tuanya, atau bisa beli Lamborghini misalnya ya, misalnya. Tiba-tiba masuk berita flexing. Sekarang ini lagi era-era nih, binomo dan lain sebagainya ya, flexing. Jadi mereka menggunakan itu ya. Tapi kan kita sebelum tahu bahwa indra kens itu ternyata flexing, kita kan lihatnya, wah hebat bener ya, belum sampai usia 30 loh, udah beli mobil apa, Bu Tiffany? Banyak ya, kayaknya mobil sport gitu ya. Mobil sport ya. Oke, kayaknya Ibu Tiffany lupa unmute tadi. Jadi saya wakilkan nih jawaban Bu Tiffany. Jadi Bu Tiffany bilang mobil sport gitu ya. Terus saya kemarin sempat ke Medan dan saya lihat rumahnya Indra Kents yang 30M itu gitu ya, beneran mewah dan di kawasan elit gitu. Nah, kita kan sebagai anak-anak yang baru lulus ini, kok bisa ya? Kok bisa ya punya kayak gitu di usia 10 sampai 30 nih gitu. Sedangkan mungkin teman-teman merangkak, misalnya sekarang baru mulai kerja, gaji misalnya katakanlah 6 juta nih misalnya. Kok bisa ya punya 30M sebelum 3? Caranya gimana nih? Kalau saya zaman dulu ya, saya ketika mulai kerja gaji saya 2,5 juta loh. Itu sekitar 2011 ya, 2,5 juta. Mungkin zaman itu saya nggak ada flexing gitu. Mungkin kalau misalnya ada zaman saya juga gimana caranya? Apa saya perlu ngepet aja gitu ya? Ngerti nggak ya ngepet? Nggak tahu ya. Pakai lilin-lilin gitu, pakai babi gitu ya. Apa saya perlu begitu nih supaya saya bisa kayak Indra Kents murah banget gitu, nggak bisa tidur belinya mobil sport gitu. Ya, setelah tahu kan ternyata teman-teman ya, teman-teman juga harus belajar. Tidak semua yang ditampilkan di media sosial adalah yang benar gitu. Karena sekarang eranya semua pengen tampil wah, tampil oke, tampil keren di media sosial, belum tentu itu semua benar ya. Jadi kurang-kuranginlah media sosial. Kurang-kuranginlah ngerasa cemburu sama teman kalian di media sosial. Karena itu salah satu dasar dari quarter life crisis. Ya, ketika teman-teman terus membandingkan, kok saya baru masuk kerja di sini gaji sekian, teman saya bisa masuk gaji sekian gitu. Ya kurang-kurangin. Itu bantu teman-teman untuk memelihara kesehatan mental juga. Gitu. Kalau mau sharing-sharing bisa ya, sharing di kolom chat ataupun nanti saat sesi diskusi. Gitu ya. Saya lanjutin dulu. Nah, ada 4 fase dari quarter life crisis, di mana pada saat ini fase pertama adalah kondisi krisis pada situasi spesifik yang muncul dalam kehidupan. Kayak tadi saya sudah jelasin panjang lebar, ya apa yang terjadi, dinamikanya bagaimana. Kenapa teman-teman bisa merasakan seperti itu? Krisis seperti apa yang teman-teman rasakan? Itu di fase 1. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah masuk ke fase 2. Ya, kita nggak mau stop di fase 1 aja. Krisis terus, nggak bisa. Ya, kita harus masuk ke fase 2. Gimana caranya? Usaha keras. Ya, nggak ada yang namanya hari ini kita mulai kerja, besok kita jadi direktur. Nggak ada. Saya yakin Bu Elvira mungkin juga ya, perlu proses ya Bu Elvira ya, sampai dengan tahap sekarang ya Bu, sampai bisa bawain menjadi perwakilan dari UMN, saya yakin ada proses. Bu Tiffany juga ada proses. Saya ada proses. Ya. Jadi jangan percaya nih teman-teman, masuk ke perusahaan langsung lowongan direktur. Nah, itu patut curiga. Direktur apa nih? Direktur OB. Atau apa nih? Job desk-nya apa nih? Direktur gitu ya. Jangan mudah teriming-imingi gitu ya. Semua butuh proses teman-teman. Nggak ada yang instan. Even ketika teman-teman bilang, Bu, saya mau kerja di startup supaya karir saya cepat. Itu pun butuh proses. Nggak mungkin kalian masuk hari ini, besok kalian pengen dipromosi. Nggak ada. Nggak ada teman-teman. Ya, saya bilang nggak ada. Ya, hari ini kalian misalnya pengen jualan makanan ya, besok omsetnya ratusan juta, nggak ada. Kita semua lalui proses. Karena tadi saya sudah jelasin kan dari si Harlock, even dari zaman kandungan ibu, kita udah punya tugas. Kalau kita nggak bisa selesai tugas-tugas di tahapan berikutnya, kita nggak bisa maju ke tahapan berikutnya. Sama juga dengan pekerjaan. Gitu. Ya. Sehingga
gimana pertanyaan berikutnya, gimana sih caranya menghadapi quarter life crisis ini? Gitu ya. Karena menurut tadi saya sudah cerita banyak sekali faktor-faktor sebenarnya yang menyebabkan quarter life crisis. Ya, ada penelitian pemicunya itu ada orang bilang dari total 100% responden, 57% itu bilang kesulitan pekerjaan, mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion itu menjadi dasar mereka atau alasan mereka mengalami quarter life crisis. Ya. Kemudian dari 100% itu 57% juga mengalami tekanan karena belum punya rumah. Gitu ya. Saya nyambungin juga dengan Harlock tadi bilang bahwa tahapan perkembangan di dewasa awal ini harus punya rumah, gitu, harus mencari pekerjaan, kemudian pernikahan atau pasangan. Nah, di sini disebutkan bahwa 46% itu penyebab quarter life crisis-nya adalah pernikahan. Jadi penyebab utama, saya bisa simpulkan dari hasil survei ini, penyebab utama dari quarter life crisis adalah antara mencari pekerjaan yang sesuai dengan passion atau ada tekanan nih, belum punya rumah dan lain sebagainya. Kalau masalah tekanan belum punya rumah, saya bisa bilang itu step berikutnya. Karena gimana kita mau punya rumah kalau kita belum punya kerjaan, gitu ya. Kecuali orang tua kalian udah kasih rumah gitu aja ya, saya nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi saya yakin kalau kayak gitu nggak perlu ada krisis gitu. Saya yakin yang mengalami krisis ini adalah orang-orang yang ya dari keluarga yang biasa, pengen setelah kuliah gitu ya, pengen kerja supaya dapat penghasilan sehingga taraf kehidupannya bisa lebih baik. Nah, PR saya hari ini adalah bagaimana memandu teman-teman untuk mencari pekerjaan yang kira-kira sesuai. Karena nggak selalu antara kuliah dan juga pekerjaan itu linear. Contoh, kayak di tempat kami ada yang namanya empty sales gitu ya. Nggak selalu dari jurusan penjualan atau marketing atau ekonomi. Kadang saya juga ketemu tuh kemarin empty sales saya dari arsitektur misalnya, atau dari psikologi, atau dari mana-mana, semua jurusan bisa masuk ke empty sales. Makanya kita sebutnya empty sales adalah kualifikasinya semua jurusan kayak gitu. Nah, sehingga apa sih yang diperlukan untuk ngerti kita tuh mau kemana, kita tuh apakah pengen sesuai dengan jurusan. Kayak saya dari psikologi, saya masuk jurusan pekerjaan yang linear, masuk ke HR gitu. Saya menjadi praktisi psikolog gitu, saya kan linear nih, saya memilih itu. Nah, kenapa saya bisa memilih itu? Kuncinya adalah mengenali diri sendiri, atau di sini saya sebutnya know yourself. Teman-teman harus kenal dulu siapa sih teman-teman, diri pribadi teman-teman itu siapa gitu. Nah, sebenarnya banyak ya. Saya kemarin sempat konsultasi dengan Bu Tiffany juga. Bu Tiffany kan sempat tanya ke saya, ini mau bawain apa, tes apa untuk mengenali diri pribadi kita. Saya bilang banyak sebenarnya instrumennya. Tapi hari ini kita akan bawakan salah satu alat tes psikologi yang kita sebut dengan MBTI. Ya. Banyak alat tes psikologi yang mungkin bertebaran, mungkin teman-teman juga beli bukunya, mungkin udah bisa lihat gitu ya. Cuman sebenarnya kalau dari saya pribadi jangan dipelajari. Karena apa? Karena kalau sudah dipelajari tidak jujur lagi. Teman-teman misalnya tesis perusahaan atau teman-teman isi self assessment sendiri udah nggak jujur, udah nggak ngerti. Padahal tes itu kan sebenarnya kita buat untuk melihat kan teman-teman cocok apa enggak sih di pekerjaan ini gitu ya. Misalnya teman-teman masuk, kemudian teman-teman sudah tahu nih, oh MBTI saya harus arahin ke sini. Misalnya ada tes MBTI sebagai salah satu prasyarat masuk ke perusahaan. Saya teman-teman, saya jurusan psikologi, saya MBTI, saya apply di sales misalnya. Tapi saya sebenarnya orangnya introvert gitu ya. Ya udah, sales kan butuh extrovert nih. Saya arahin aja jawaban saya ke arah ke sana. Nah, bisa nggak masuk? Bisa. Saya bisa masuk gitu, tapi bisa nggak ngikutin pace kerjaannya, di mana orang ekstrovert dan orang introvert itu kan berbeda. Bukan ekstrovert introvert itu bukan artinya teman-teman bisa bicara di depan umum atau tidak, bukan itu. Tapi ngecas energinya, ya. Di mana teman-teman tahu orang sales itu kan sebenarnya butuh orang yang energik, orang yang ketika ketemu orang banyak itu baterainya dicas gitu. Sedangkan orang introvert itu sebenarnya ngecas baterainya ketika sendirian di rumah. Nah, itu kan bertolak belakang. Teman-teman kuat nggak dengan tekanan itu? Nah, itu adalah tujuan dari adanya assessment.
ya, baik self assessment yang kita lakukan sendiri ataupun oleh HRD ketika kita mau masuk di kerja. Ya, saya sendiri dulu ketika saya mau SMA, orang tua saya cukup aware dengan tentang ini gitu ya, tentang assessment, tentang psikologi dan lain sebagainya. Orang tua saya dulu mengatas saya atau memasukkan saya ke lembaga psikologi gitu ya untuk melakukan assessment awal. Untungnya saya dimasukkan karena pada saat itu saya ingin atau mempunyai keinginan untuk kuliah di bidang arsitektur. Ya, ternyata dari hasil asesmen saya orang yang cukup persisten, cukup punya tanggung jawab, tapi saya tidak punya kreativitas, atau kurang kreativitasnya lah, bukan tidak punya, tapi kurang, sehingga saya tidak cocok atau kurang cocok di arsitektur. Gitu. Akhirnya saya disarankan beberapa kuliah atau beberapa jurusan yang mungkin saya bisa menjalankan sampai kerja. Gitu. Salah satunya adalah psikologi. Jadi kenapa saya ngambil psikologi? Gitu. Ya, jadi teman-teman harus lihat lagi. Jadi nggak asal saya pengen diterima di perusahaan, enggak. Tapi kita harus lihat juga kecocokan kita dengan si perusahaan, baik di value, di lingkungan pekerjaannya, di budaya perusahaannya, ataupun dari segi IQ dan EQ-nya, teman-teman. Dan juga peminatannya, teman-teman. Ya, jadi di MBTI ini tidak ciri khas dari psychological tes itu, terutama yang berhubungan dengan kepribadian, adalah tidak ada benar dan salah. Ya, jadi teman-teman nanti kita mau coba nih, kalau di sini saya berikan sedikit definisi. Jadi psychological type itu apa? Yaitu pola kepribadian yang dihasilkan dari interaksi dinamis dari preferensi, pengaruh lingkungan, dan juga pilihan kita sendiri. Ya, nanti setelah ini saya mau teman-teman kerjakan MBTI dulu untuk bridging. Jadi untuk masuk ke materi selanjutnya, yaitu saya mau jelaskan tentang MBTI. Tapi saya pengen tahu dulu apa sih tipe kepribadian dari teman-teman. Ya, tidak ada benar atau salah. Ya, itu yang harus teman-teman tahu ketika mengerjakan tes kepribadian. Jadi tidak ada benar atau salah, teman-teman kerjakan sesuai dengan apa yang kepribadian teman-teman, silahkan dijawab aja, cepet aja, tidak usah dibaca berulang-ulang. Ya, kalau dibaca berulang-ulang nanti jadinya bias. Ya, kemudian teman-teman mungkin bisa pakai handphone atau bisa pakai laptop. Di sini ada linknya, boleh diketik ataupun di scan barcode-nya. Silakan teman-teman untuk isi. Kalau teman-teman yang sudah pernah isi, nggak apa-apa, besok lagi, kerjakan lagi. Saya ingin tahu sekarang kondisinya teman-teman sedang berada atau sedang tipe kepribadian seperti apa. Karena ini tuh sebenarnya bisa berubah-ubah. Ya, rentang 1 tahun kurang lebih bisa aja kepribadian kita berubah. Menyesuaikan dengan lingkungan, menyesuaikan dengan kondisi saat ini sedang kalian alamin gitu. Misalnya saya dulu mungkin ekstrovert, tiba-tiba saya jadi orang yang introvert, bisa aja karena pengaruh lingkungan. Ya, jadi saya minta teman-teman bisa isi dulu. Sekarang di jam 10.55, mungkin saya terlalu lama ya untuk bicaranya. Jadi nanti kita kasih kesempatan 10 menit aja untuk teman-teman isi. Mungkin sambil jalan, nanti sambil isi, saya bisa jelasin ke tahapan berikutnya supaya waktunya nggak molor terlalu lama. Gitu ya. Oke, saya serahkan ke Bu Tiffany, mungkin bisa pandu untuk pengisiannya. Oke, ya. Teman-teman, seperti yang tadi Ibu Gebi sudah bilang gitu ya, teman-teman boleh siapkan gadgetnya gitu ya, boleh dibuka 16personalities.com/id kalau misalnya teman-teman emang mau mengisinya dengan bahasa Indonesia, atau kalau misalkan yang bahasa Inggris juga boleh juga gitu ya. Nanti kan kita di akhir kita hanya ingin melihat nih sebenarnya tipe kepribadian apa sih yang teman-teman miliki, seperti itu. Teman-teman boleh kerjakan terlebih dahulu. Waktunya tadi Ibu Gedi sempat sebut kurang lebih 10 menit lah ya, 10-15 menit. Nanti kita akan sambil jalan sambil kita melanjutkan informasi yang akan Ibu Gedi sampaikan, seperti itu.
Bu Vira boleh minta tolong bantuannya untuk instrumennya. Oke, ini kalau share suara instrumennya harus stop share screen dulu, nggak apa-apa ya Mbak ya ini? Oh, oke. Nggak apa-apa sih Mbak. Mungkin biar Mbak Vira bisa share instrumen dulu aja, biar teman-teman ngerjainnya bisa lebih tenang juga. Oke. Bagus sih, Ci. Bagus.
Oke, teman-teman, ini kan karena kita ada keterbatasan waktu juga gitu ya, jadi mungkin kita untuk waktu pengisiannya 5 menit lagi gitu ya. Nanti nggak apa-apa, teman-teman kalau misalkan emang masih pengen ngisi, sambil ngisi aja gitu ya, sambil kita jalan, sambil kita jelasin topik berikutnya. Karena kekhawatirannya adalah takut waktunya keburu habis juga gitu ya, biar teman-teman juga dapat informasi nggak setengah-setengah gitu ya, biar teman-teman bisa dapat ya full lah gitu, biar bisa mengenal diri teman-teman. Bu Elvira bisa kita mulai lagi aja.
Saya akan balik share screen lagi supaya nggak terlalu lama ya. Nanti Oke. kita molor sampai jam 2 gitu. Oke, silakan Bu Debbie kalau gitu. Teman-teman tadi saya udah sampaikan juga, Bu Tiffany juga udah sampaikan, sambil teman-teman isi nggak masalah. Kita akan lanjutkan lagi untuk materinya supaya saya mau jernih, supaya kita bisa dapat waktu untuk sesi tanya jawabnya lebih panjang, gitu ya. Bentar, saya share screen dulu. Oke, ya, jadi teman-teman yang masih isi nggak masalah, silahkan lanjutin aja sambil isi, sambil dengerin materi. Karena sebenarnya kalau teman-teman mau cari interpretasi MBTI di internet juga sudah ada semua. Gitu ya, saya cuma pengen jelasin aja supaya ketika teman-teman nanti searching itu tidak bingung bagaimana sih cara bacanya gitu ya, gimana sih cara ngerti ini definisinya apa gitu. Jadi dalam MBTI itu ada 16 tipe kepribadian. Nanti mungkin teman-teman kalau sudah dapat hasilnya, nanti mungkin ada 16 tipe yang berbeda. Ya, dibagi 16 tipe itu dibagi dalam 4 kategori besar. Ya, ada extraversion atau kita sebutnya dengan extrovert versus introversion atau introvert. Ya, ada sensing versus intuition, ada thinking versus feeling, judging versus perceiving. Gitu. Nanti logonya adalah huruf depan dari masing-masing komponen ini. Jadi extraversion biasanya dilambangkan dengan E, introversion I, sensing S, dan seterusnya. Ya. Untuk perbedaan extrovert dan introvert saya sudah singgung tadi di depan sedikit bahwa perbedaannya sebenarnya bukan dari sering salah kaprah ya extrovert dan introvert, dibilangnya bahwa orang introvert nggak bisa ngomong, orang extrovert bisa ngomong. Enggak, bukan itu. Tapi dari mana kita dapat chargingnya? Ya kayak misalnya handphone kan butuh di charge nih, butuh energi, butuh di charge lagi energinya untuk kemudian next day-nya atau saat berikutnya bisa ngomong lagi atau bisa beraktivitas lagi. Ya, kalau saya pribadi, saya selalu menilai saya dan terbukti dari hasil tes kepribadian saya orang introvert. Tapi saya bisa ngomong. Saya bisa ngomong di depan teman-teman sekarang. Saya bisa menjadi konselor. Saya bisa menjadi terapis. Ya, artinya saya bukan nggak bisa, tapi saya akan lebih capek dari teman-teman saya yang ekstrovert ketika harus membawakan materi seperti ini. Ya, saya akan lebih capek ketika saya harus konselor sebagai konselor gitu. Ya, charging saya adalah ketika saya berdiam diri di rumah. Makanya sebulan ini saya lagi pisah rumah sama suami, artinya suami dapat tugas di luar kota. Sabtu Minggu benar-benar saya habiskan di kamar. Jadi saya benar-benar recharge banget di kamar gitu. Kalau dulu kan suami saya orang yang extrovert abis, saya orang yang introvert. Jadi kita kadang-kadang weekendnya sangat bertolak belakang. Suami saya pengennya kita pergi, kita senang-senang have fun di luar. Sedangkan saya orangnya saya pengennya ngecasnya di rumah aja. Gitu. Saya pengen nonton Netflix, saya pengen rebahan gitu. Kalau saya kaum rebahan habis gitu ya. Jadi saya bisa keluar rumah Sabtu Minggu itu cuman bukan keluar rumah, keluar rumah cuma sekali. Jadi cuma untuk ke gym, untuk olahraga. Setelah itu saya pulang, benar-benar saya di rumah. Saya keluar kamar hanya ketika mandi dan juga ketika makan. Udah, sisanya saya habiskan di kamar. Ya, saya gitu, saya orang introvert, gitu ya. Nah, sensing versus intuition itu bicara bagaimana Anda mencari atau menerima informasi. Apakah berdasarkan hanya intuisi aja atau berdasarkan sensing? Gitu. Thinking versus feeling, pikiran versus perasaan. Bagaimana cara Anda mengambil keputusan? Apakah Anda berpikir secara logik, cari datanya semua sebelum memutuskan, atau ya berdasarkan ya menurut saya beginilah ya begitulah gitu. Ya, salah nggak ada yang salah. Biasanya orang yang feeling ini akan cenderung kelebihannya adalah lebih cepat ambil keputusan daripada orang yang thinking. Karena orang thinking ini harus berpikir berulang-ulang, mempertimbangkan berbagai macam hal. Jadi dalam ini tidak ada yang namanya kelebihan dan kekurangan dari satu sisi. Semuanya lebih baik, kasarnya lebih baik thinking daripada feeling. Enggak.
Tapi semuanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada kelebihan ekstrovert, ada kelebihan introvert, seperti itu ya. Jadi teman-teman tidak usah berkecil hati kalau misalnya teman-teman dinilai introvert, bukan berarti jelek gitu. Kemudian judging dan perceiving, ini kita bicara soal bagaimana teman-teman menghadapi dunia luar atau lifestyle, seperti itu. Ya. Nah, di sini tadi kita bagi lagi, ini saya cepat aja karena teman-teman kan bukan orang psikologi ya. Jadi teman-teman hanya perlu mengenal kulitnya saja, tidak perlu mengenal sampai apa itu EI, apa itu SN, apa itu TF, dan apa itu CP secara detail ya. Saya hanya cepat aja. Tadi saya bilang extraversion dan introversion saya sudah sempat bahas. Extraversion lebih menyukai aksi daripada refleksi, lebih suka berkomunikasi dengan bicara, belajar dengan melakukan aksi atau diskusi, dan mudah bergaul dan ekspresif, senang bekerja dalam kelompok dan membutuhkan dukungan. Ya, kalau orang introvert di sini adalah kebalikannya. Seperti itu. Tapi tadi saya sudah bilang, balik lagi, jangan berkecil hati kalau teman-teman mendapatkan hasil teman-teman introvert. Ya, bisa aja teman-teman pilih pekerjaan yang benar-benar membutuhkan introvert. Contoh, saya tidak akan pernah rekrut orang keuangan yang ekstrovert karena ribet. Ya, dikit-dikit pengennya ngomong, dikit-dikit pengennya diskusi, dikit-dikit pengennya bergaul dengan teman-temannya. Nggak selesai laporan keuangannya. Ya. Tapi saya juga sebaliknya, tidak akan pernah cari orang sales yang introvert. Karena tadi saya bilang, mereka capek nanti. Di perjalanan waktunya, nanti mereka energinya terlalu terbanyak terkuras, sehingga kadang mungkin nggak fit dengan pekerjaannya. Gitu. Ya. Kemudian SN, sensing dan intuition tadi. Sensing itu lebih menyukai fakta, detail, informasi yang spesifik, berorientasi pada realitas masa kini, membangun kesimpulan yang cermat, mengamati atau dan melihat hal-hal yang spesifik melalui indera, percaya pada penglihatan gitu ya. Kemudian intuisi itu lebih mengutamakan konsep umum dan rencana, berorientasi pada kemungkinan masa depan, kemudian bergerak cepat pada kesimpulan dan mengikuti firasat, menggunakan indera keenam dan percaya pada inspirasi. Bukan berarti orang intuisi kerjanya cenayang, enggak gitu. Ya, jadi tapi mereka lebih mungkin pekerjaan yang membutuhkan intuisi daripada sensingnya tadi. Contoh, kalau saya bisa bilang, psikolog itu sebenarnya butuh lebih banyak intuisinya. Jadi intuisi kita harus main. Misalnya kita menghadapi anak-anak korban perceraian, ya mereka di awal mereka selalu bicara enggak kok, saya nggak apa-apa. Tapi intuisi kita sebagai psikolog harus main. Oh enggak, ini ada ciri-ciri aneh yang menyebabkan kita bisa ngomong bahwa mereka nggak baik-baik aja. Nah itu fungsinya adalah fungsi dari intuisi. Kalau sensing itu tadi percaya pengalaman, itu biasanya orang-orang yang bekerja di bidang data analis, kemudian mungkin IT gitu ya. Kan nggak mungkin nih seorang IT coding apalagi ya, mungkin teman-teman ada yang dari jurusan IT nih, nggak mungkin coding. Menurut saya ini harusnya codingnya begini, kan enggak ya, ada rumus-rumus tertentu gitu ya. Nah itu adalah orang-orang yang butuh atau pekerjaan yang butuh sensing, bukan intuisi, jadi lebih ke sensing. Next ada thinking dan feeling. Thinking itu bersifat analitis, menggunakan penalaran tadi sebab akibat, memecahkan masalah dengan logik, menggunakan standar kebenaran yang objektif, kemudian menemukan alasan yang berdasar dalam setiap argumen, adil, dan ingin orang diperlakukan sama. Kemudian kalau feeling itu lebih ke empati, dipadu dengan nilai-nilai, menilai dampak keputusan orang lain, bisa menciptakan harmoni dan interaksi positif, mencari titik kesepakatan dalam sebuah argumen, adil, ingin semua orang diperlakukan sebagai individu. Kalau tadi adilnya, kalau thinking diperlakukan sama, kalau feeling diperlakukan sebagai individu. Contoh lagi, hakim. Hakim orang yang butuhnya, orang yang thinking atau feeling? Thinking kan, dia harus melihat dari segi bukti-bukti dan sebagainya. Gimana kalau kita punya hakim feelingnya diutamakan? Misalnya ada seorang ibu yang kedapatan mencuri, ya mungkin dia harus mempertimbangkan juga feelingnya, tapi kan lebih kepada logik, ini salah atau benar, hukumannya berapa, bisa diringankannya seperti apa, itu kan butuh analisis. Nah orangnya akan lebih butuh thinking daripada
Kalau feeling biasanya karena dia menggunakan empati, tadi pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya sosial. Contoh departemen sosial, atau dalam hal ini mungkin HR. HR ini harusnya orang yang punya feeling. Karena kalau enggak, kita di perusahaan ngurusin manusia, bukan ngurusin angka, bukan ngurusin komputer, bukan ngurusin data, tapi kita lebih banyak ngurusin manusia. Jadi kita harus punya sense of feeling-nya lebih besar daripada tinggi. Gitu ya. Kita memperlakukan orang itu tidak sama rata sama rasa, tapi kita memperlakukan orang itu satu persatu, gitu ya. Ada saatnya, ada saatnya kita memperlakukan semua orang sama rata sama rasa. Contoh penggajian, kita kan nggak boleh, oh karena saya dekat sama Ibu Tiffany, jadi gajinya tanggal 1 udah gajian gitu ya. Sedangkan kayak saya nggak suka sama si B gitu ya, kayak saya punya tim misalnya, saya nggak suka sama Nia gitu ya. Saya gajinya tanggal 30, kan nggak boleh. Ya, nah, makanya saya bilang, nggak melulu orang feelingnya tinggi, nggak punya thinking, nggak gitu. Cuman proporsinya aja, lebih gede mana, feeling atau thinking. Ketika orang lebih gede feeling daripada thinking, oh berarti orang ini dominannya feeling. Nah, kemudian pekerjaan yang cocok ke arah mana, itu. Next, terakhir adalah judging versus perceiving. Ya, judging ini orang yang terjadwal, terorganisir, misalkan suatu pekerjaan sebelum memulai yang lain, jadi benar-benar mulai selesai baru mulai lagi gitu. Nah, kemudian mencoba menghindari tekanan di menit terakhir, jadi orangnya nggak last minute banget gitu ya. Kemudian ada rutinitas sebagai sesuatu yang efektif. Nah, orang perceiving sebaliknya, spontan, fleksibel, memulai banyak proyek, tapi kadang susah nih untuk selesainya itu susah. Jadi mereka punya ide, banyak sekali ide. Semangat, mereka merasa semangat, jadi berapi-api, on fire terus. Ya, cuman kekurangannya mereka last minute biasanya. Ya, kemudian melihat rutinitas sebagai hal yang membatasi. Dan mereka sebenarnya bukan orang yang suka sesuatu yang rutin. Ya. Saya kalau misalnya baca dari sini, saya orang yang judging. Saya biasanya terorganisir, detail, misalkan sesuatu nggak mau last minute, karena saya punya kebiasaan, saya sulit bekerja yang benar-benar under pressure dan benar-benar waktunya mepet, harus dikumpulin jam 1, saya kerjain jam 12, lebih 40 menit, nggak bisa. Saya orangnya kayak gitu, pasti kerjaan berantakan. Ya, Bu Tiffany orangnya perceiving. Ya, dia on fire sekali, energinya berlebihan, kadang mau bikin ini webinar itu, mau jadwalin ke sana ke sini ya, spontan, orangnya fleksibel. Nah, itu contoh bagaimana saya dalam satu tim saya harus punya orang yang seperti itu. Saya nggak mungkin rekrut orang yang judging semua, bubar organisasi saya. Nggak ada yang mau terlibat sana sini, nggak ada yang mau memulai gitu. Kalau belum menyelesaikan nih, kalau saya orangnya apa yang saya mulai, saya harus selesaiin dulu baru saya mulai project gitu. Tapi saya nggak bisa punya anak buah atau dalam satu tim, saya orang yang seperti itu semua. Nanti dalam divisi saya tidak ada yang akan memulai, karena semuanya pengennya selesai dulu baru mulai gitu. Jadi perkembangan tim menjadi kurang baik atau kurang cepat gitu. Ya, nah ini banyak di internet, browsing aja. Jadi ini tadi saya kan udah bilang ada beberapa huruf-huruf tadi yang menjadi huruf depan dari keyword gitu ya. Di sini cuma menggabungkan aja sih. Kayak ISTJ itu berarti introvert, kemudian S-nya itu sensing, T-nya itu adalah thinking, J-nya adalah judging, seperti itu. Nanti bisa teman-teman cari sendiri nih komposisinya. Ya, ketika orang ISTJ itu seperti apa, ISFJ seperti apa, jadi hasil MBTI teman-teman. Ya, bisa dicari sendiri. Ya, oke. Kemudian saya mau matchingin antara job atau pekerjaan yang teman-teman akan ambil tadi dengan MBTI teman-teman. Ini juga tidak 100% benar. Ya, jadi mungkin saja orang yang ISTJ, kan di sini kan ISTJ disebutkan biasanya kerjanya di manajemen, administrasi, law enforcement, accounting gitu ya. Tidak menutup kemungkinan orang ISTJ kerja di bidang arts. Nggak masalah. Cuman kalau teman-teman pengen sukses atau pengen lebih cepat sukses,
bekerjalah sesuai dengan kepribadian teman-teman. Karena apa? Ada anggapan bahwa hati yang gembira adalah obat dari segalanya. Jadi, apa yang kita kerjakan dengan hati yang gembira, kalau kita cocok dengan kepribadian kita nih, misalnya kepribadian saya misalnya, mana ya yang HRD, kayaknya nggak ada nih. Kurang nih Bu Tiffany, orang HRD harusnya yang gimana nih? Nah, contohnya aja, misalnya orang tadi INFP deh, INFP. Misalnya saya orang yang INFJ. Sorry. Misalnya saya ISTP deh, ISTP. Kan di situ nggak ada nih konseling. Padahal saya sebagai konselor misalnya. Harusnya kan INFP atau INFJ atau ENFP dan lain sebagainya. Tapi saya orang ISTP sebagai konselor, bisa aja kan? Bisa. Cuman saya lebih cepat capek, saya lebih tidak mengerjakan sesuatu dengan fully kebahagiaan gitu. Mungkin kadang ada masanya bangun tidur capek, nggak mau kerja. Tapi kan kalau misalnya saya tipenya sesuai dengan yang di sini gitu ya, saya misalnya orang INFP sebagai konselor, wah saya bersemangat dong. Saya sesuai nih, kepribadian saya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Itu akan membuat kita semakin menggebu-gebu. Disambungkan ke kalau teman-teman bilang adalah passion. Ya, itu kadang teman-teman suka sebutnya passion. Sebenarnya bukan passion, tapi lebih kepada kepribadian sehingga teman-teman punya idealisme dan punya kesenangan, preferensi gitu. Untuk saya mau masuk ke dunia ini saja. Menurut saya adalah orang cocok di dunia ini saja. Gitu, preferensi. Ya, jadikan ini MBTI sebagai preferensi, bukan pilihan utama. Ya, saya bilang masih bisa nyebrang-nyebrang nih, nggak masalah. Karena kepribadian kita berkembang sesuai dengan usia dan juga dengan lingkungan sekitar. Contoh, saya orangnya dulu nggak suka mengerjakan hal-hal detail. Tapi karena saya sekarang jadi manajer, di mana saya harus sediakan data untuk atasan saya meeting dan lain sebagainya, saya berkembang menjadi orang yang suka detail. Gitu. Saya berubah nih, kepribadiannya berubah gitu. Bisa aja, makanya saya bilang ini bukan suatu patokan, tapi ini bisa buat batu loncatan teman-teman untuk memulai. Karena kan teman-teman ini sebenarnya belum pernah mengalami dunia kerja. Walaupun sudah pernah tahu ya, dari teman, dari media sosial, Kaskus misalnya, nih yang teman-teman tahu Kaskus nggak? Jangan-jangan saya ngomong Kaskus nggak tahu Kaskus nih. Taunya sekarang LinkedIn, Jobstreet, dan lain sebagainya. Dulu zaman saya ketika saya bawa ke zaman dulu terus nih. Waktu saya mulai kerja, saya cari referensi dari Kaskus. Perusahaannya gimana gitu ya. Positif negatifnya apa. Tapi semakin kesini memang Kaskus itu lebih banyak bicara soal hal negatif. Jadi mungkin sekarang sudah ditinggalkan. Jadi lebih banyak kita bacanya reviewnya lewat Jobstreet, LinkedIn gitu ya. Karena banyak sekali orang-orang yang nge-share di Jobstreet dan LinkedIn tentang pengalaman positif maupun negatif mereka, atau Jobs Planet, Jobs.id dan lain sebagainya. Mereka banyak karyawan-karyawan yang nge-share di sana tentang bagaimana sih kombennya, compensation and benefitnya di perusahaan itu, kerja di situ, pengembangan karir dan lain sebagainya. Ya, oke, itu dulu dari saya untuk sesi hari ini untuk MBTI-nya. Kalau misalnya teman-teman butuh lebih dalam, silahkan cari di internet, banyak interpretasi dari MBTI, detailnya banyak ya. Antara link satu dan link yang lain kadang bisa suka beda ya. Sudah, tapi kan teman-teman sudah dapat tadi dasarnya apa gitu ya. Nah, di sini sebelum masuk tanya jawab, saya punya beberapa lowongan yang sedang orang tua grup buka. Ya, jadi tadi Bu Tiffany kan bilang nih, orang tua grup dari retail, ada convenience store, ada manufacturer, ada distributor juga tergabung dalam namanya orang tua grup. Ya, saya dan Bu Tiffany ada di holdingnya, jadi kami bisa buka lowongan pekerjaan untuk BU atau bisnis unit manapun. Ya, di sini kita punya beberapa lowongan untuk MT. Teman-teman tahu ya, untuk MT sekarang sedang digadang-gadang karena MT itu sumber dari data talent kami, gitu ya, data talent dari banyak perusahaan juga. Anak-anak MT sudah terkenal, mereka punya karir yang lebih cepat, kemudian benefitnya juga lebih bagus dibandingkan dengan karyawan level
staff mungkin, karena biasanya di tempat kami terutama ketika teman-teman baru lulus masuknya level staff. Nah kalau di MT begitu masuk MT 6 bulan atau 1 tahun sudah bisa jadi supervisor gitu ya. Untuk IT position mungkin dari teman-teman UMN banyak nih yang jurusannya teknik informatika atau sistem informatika yang ikut webinar hari ini. Boleh nih, boleh banget daftar di terutama posisi-posisi yang level staff. Kalau yang ada di sini join yang sudah alumni, sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu kuliah, lulus, alumninya udah cukup lama, boleh daftar di level supervisor ataupun manager. Ya, kalau di sini saya menampilkan hanya level staff dan supervisor, terutama staff. Ada big data machine learning staff, IT infrastructure staff, IT solution staff, full stack developer staff, mobile developer staff, gitu ya. Nah, untuk di level supervisornya big data dan machine learning supervisor, kemudian IT infrastructure supervisor, ada juga Scrum Master, itu di level supervisor. Jadi posisi-posisi yang saya bilang sebagai supervisor, kita requirement-nya adalah minimal 2-3 tahun di posisi yang sama, sudah pernah bekerja di posisi yang sama. Kalau yang staff, kita masih bisa menggunakan fresh graduate atau teman-teman yang baru lulus, ya, atau punya pengalaman magang atau punya pengalaman mungkin bekerja di perusahaan tapi sekedar sebagai magang gitu ya. Itu biasanya kita masukkan ke level staff karena teman-teman butuh belajar lagi. Kemudian other position-nya kita ada chemical officer, ada internal audit officer, tech staff, legal staff, purchasing staff, accounting staff gitu. Nah, untuk posisi-posisi yang other position ini memungkinkan jika teman-teman fresh graduate untuk melamar. Untuk lebih lengkapnya silahkan di-scan barcode-nya untuk daftar dan juga untuk lihat requirement secara jelasnya apa, dan jangan lupa follow OT Karir. Kenapa? Karena di OT Karir kita itu banyak sekali lowongan-lowongan yang tersedia. Jadi jangan lupa follow dulu OT Karirnya ya. Oke, thank you. Saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, boleh dipandu oleh Bu Elvira atau Bu Tiffany. Thank you. Oke, teman-teman, tadi Ibu Gaby juga udah sempat sebut juga ya, kalau misalkan dari kita sendiri gitu ya, kita bisa scan barcode, tapi teman-teman sendiri kan punya account Job to Go ya. Nah, teman-teman juga bisa daftar banget untuk kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk join di orang tua group gitu ya, get to know orang tua group better gitu ya. Kita boleh juga lihat di akun Job to Go teman-teman. Di situ kita juga udah ada posting lowongan-lowongan seperti itu. Oke, next session gitu ya. Thank you banget Ibu Gaby atas informasinya, sangat berguna dan sangat memberikan insight gitu ya, terutama buat saya juga gitu ya, saya pribadi dapat banyak insight baru seperti itu dari Ibu Gaby. Oke, buat teman-teman semua, ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya boleh, ada 2 option. Yang pertama, teman-teman boleh unmute dulu, unmute atau misalnya raise hand, biar kita bisa lihat, nanti kita bantuin untuk unmute, atau teman-teman mau chat di kolom komentar gitu untuk bertanya seputar dengan mungkin MBTI-nya, atau untuk kayak pekerjaan apa sih yang sesuai, dan lain-lain, itu boleh banget. Atau mau diskusi, kita juga open banget untuk diskusi, seperti itu. Oke, nah ini tadi aku juga lihat ada sudah ada beberapa yang, udah ada 1 orang yang bertanya tadi ya, terkait dengan gimana kalau misalkan saat ini bekerja tidak sesuai dengan passion-nya nih, kayak gitu ya. Itu 1. Lalu ini juga ada pertanyaan lagi dari Fikri Fadli, apakah karyawan yang memutuskan untuk switch career akan memulai posisinya dari level staff? Seperti itu ya. Ini ada 2 pertanyaan. Mungkin aku tampung lagi, mungkin ada yang mau bertanya, 1 orang lagi gitu ya, nanti biar kita bisa jawabnya secara bersama-sama gitu ya. Oh oke. Ini ada namanya Nurlaila Ibrahim gitu ya, ingin bertanya, jika kuliahnya Human Resource Management, apakah bisa daftar ke legal? Oke, ini cukup interesting ya. Oke, mungkin kita boleh jawab satu persatu dulu kali ya, Bu Gaby. Boleh waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Nah, saya buka mungkin 2 termin aja, karena 1 termin saya buka 3 pertanyaan, makanya saya percepat tanya, nanti kita bisa jawab gitu ya. Nanti kalau misalnya di luar sesi ini, kita masih bisa diskusi. Ya. Jadi teman-teman bagi yang mau bertanya silahkan chat aja. Jadi setelah saya jawab, Bu Tiffany bisa bacain pertanyaan berikutnya. Oke,
Pertanyaan pertama tadi, kerja yang tidak sesuai dengan passion. Ya, tadi saya sudah bilang, tidak melulu passion atau kepribadian kita itu menjamin kesuksesan. Ya, nggak melulu orang ekstrovert yang di-hire sebagai orang penjualan sukses bisa naik jadi CEO misalnya. Enggak. Ya, tetap kita sebagai setiap karyawan ada yang namanya penilaian tahunan, performance appraisal, kemudian ada training-training yang harus kita ikutin. Kita malas nggak sih ikutin training? Kita malas nggak sih berkembang? Kita masih bisa nggak sih menyesuaikan dengan zaman? Itu juga menjadi salah satu atau bahkan banyak faktor, ya. Jadi nggak melulu teman-teman merasa saya nggak sesuai passion, saya mau keluar lah, nggak gitu juga. Jadi jangan kerja berdasarkan hanya passion saja. Benar, sesuai dengan kepribadian, sesuai dengan passion akan membuat teman-teman lebih cepat sukses, mungkin lebih cepat untuk mendapatkan promosi jabatan misalnya, tapi bukan kunci dari kesuksesan dan bukan kunci dari promosi jabatan itu sendiri. Ya, karena banyak sekali faktor-faktor, apalagi kita di perusahaan. Mau nggak sih kita ngikutin atasan? Atau kita karena kita merasa saya sudah sesuai, udah cocok di sini, kita nggak mau mendengarkan pendapat orang lagi. Itu juga salah. Ya, jadi banyak sekali faktornya. Tidak usah berkecil hati kalau teman-teman misalnya sekarang sudah ambil keputusan untuk bekerja yang ternyata teman-teman tidak passionnya, tapi karena memang keadaan dan memang kondisi teman-teman yang mengharuskan teman-teman kerja di situ, mungkin maybe ada yang mempertimbangkan karena lokasi tempat tinggal, atau karena salary, atau karena benefit dari perusahaannya lebih oke daripada yang sesuai dengan passion. Tidak usah khawatir, ya, tidak masalah. Kerja di mana saja asal halal, tidak masalah, ya. Yang penting kita mau berusaha, kita mau mengembangkan diri, kita mau untuk mengikuti semua peraturan perusahaan. Saya yakin dan kita bisa kasih performance yang terbaik untuk perusahaan. Saya yakin jalur karir teman-teman bisa lebih terbuka. Oke, pertanyaan yang kedua, misalnya switch karir dari perusahaan lain gitu ya ke orang tua grup. Sebenarnya ini maksudnya ke orang tua grup kali ya. Saya ambil kesimpulan seperti itu. Jadi kita bisa aja melihat kalau misalnya switch karir itu artinya pindah divisi, yes, di tempat kami dari level staff lagi. Contoh, teman-teman selama ini sudah bekerja sebagai accounting selama 2 tahun, kemudian teman-teman melamar sebagai HRD. Sorry, HRD nggak bisa juga. Itu dari accounting mau jadi purchasing, misalnya seperti itu. Ya, itu biasanya dari level staff lagi. Karena teman-teman harus belajar ulang di divisi tersebut, mulai dari A sampai Z-nya. Ya. Beda cerita kalau teman-teman misalnya sudah punya pengalaman sebagai tadi IT developer staff di tempat lain, misalnya sudah jadi developer di tempat lain, mau masuk ke kita bisa pertimbangkan sebagai supervisor karena relate ya, kerjaan teman-teman di tempat yang lama sebagai developer akan relate ke tempat kami gitu, walaupun ya pasti harus belajar bagaimana bahasa pemrograman tempat kami, kemudian apa saja yang budaya perusahaan, apa saja yang harus dikerjakan, job desk seperti apa mungkin berbeda dengan yang di tempat teman-teman sebelumnya. Flow kerjanya juga berbeda misalnya. Tapi kita masih bisa mempertimbangkan atau melihat kompetensi teman untuk level supervisor, gitu. Ya. Untuk yang ketiga, masalah kuliah HRM atau manajemen human resource itu apakah bisa melamar sebagai legal? Kita lihat requirement. Ya, saya pesan teman-teman, saya pesan sekali. Tolong ketika teman-teman sudah waktunya mencari pekerjaan dan teman-teman mulai cari-cari kerjaan di media sosial, di LinkedIn, di Jobstreet dan lain sebagainya. Tolong baca kualifikasi. Ya, perusahaan itu pasti punya kualifikasi jabatan. Contoh, teman-teman tadi sebagai lulusan manajemen human resources pengen melamar legal. Kalau perusahaannya tidak mengisyaratkan bahwa harus S1 dari hukum, atau misalnya si perusahaan ngomongnya cuma gini, diutamakan S1 hukum, itu boleh kalian apply. Tapi kalau misalnya harus atau must S1 hukum gitu ya, jangan coba-coba ngelamar. Ya, itu buang-buang waktu teman-teman, buang-buang energi kami juga sebagai recruiter ya untuk sortir. Karena kadang-kadang
kita udah nulis nih, oh kita butuhnya misalnya kita butuhnya rekrutmen supervisor misalnya, kita butuh yang sudah pengalaman 1-2 tahun. Tiba-tiba teman-teman yang fresh grade semua yang ngelamar, kita nggak akan pernah terima. Gitu. Ya. Jadi teman-teman tolong dibaca posisinya. Buat kakaknya tadi yang tanya soal itu, kita lihat dulu kualifikasinya, Kak. Jadi kalau misalnya secara kualifikasinya bisa masuk, bisa sesuai gitu ya dengan apa yang teman-teman pengen gitu, ya sudah bisa apply gitu, apa nanti dari HRD-nya akan sortir berdasarkan key yang lain gitu, key requirement yang lain, nggak berdasarkan itu. Tapi kalau misalnya sudah ditulis nih harus lulusan arsitektur, misalnya saya buka lowongan sebagai arsitek ya, arsitek building, saya tulis butuh S1 arsitektur, terus teman-teman dari S1 psikologi mau daftar, kan nggak nyambung gitu, ngapain gitu, teman-teman juga buang energi, buang waktu, buang semua lah gitu. Jadi saran saya, tolong nih teman-teman, tolong baca kualifikasi ya, di situ selalu ada detail apa yang diperlukan perusahaan ya. Jadi jangan juga, sorry ya Bu Tiffany, saya agak panjang nih jelasin soal ini, karena kita sendiri sebagai recruitment atau sebagai talent acquisition kadang suka gemes nih lihat teman-teman di Instagram atau di media sosial suka ngomong, kok saya nggak diproses. Sebentar, kita lihat dulu kualifikasinya, cocok nggak nih gitu ya. Apakah ada kualifikasi usia yang teman-teman langgar, atau ada kualifikasi apa nih yang teman-teman mungkin nggak cocok, atau kita sebagai recruiter lihat dari CV teman-teman tidak memenuhi kualifikasi ya. Kadang kan suka tuh di CV suka ada yang mencantumkan misalnya bisa Excel atau saya orang yang apa detail atau apa. Nah mungkin itunya teman-teman yang nggak sesuai. Jadi kami sebagai rekrutmen punya sortiran lagi. Jadi nggak murni dari kualifikasi yang kami tulis, tapi kami juga mempertimbangkan dari kepribadian teman-teman. Ya, misalnya teman-teman psikotes nih, terus saya udah ngerasa bisa nih ngerjain, tapi saya nggak dipanggil. Ya mungkin karena ini, mungkin ada tes kepribadian yang nggak sesuai dengan yang kami cari. Ya, karena tadi saya bilang dalam satu tim kita lihat matchingnya seperti apa. Tidak semua yang kami terima, misalnya saya cari tim saya nggak mau cari orang ekstrovert semua, bubar timnya. Nanti ngobrol semua. Tapi saya butuh orang yang ekstrovert, ada yang introvert, ada yang detail, ada yang berapi-api tadi. Ya, saya butuh itu supaya tim saya bisa satu tim yang solid, saling melengkapi. Ya, jadi jangan berkecil hati kalau teman-teman misalnya nggak diterima sekarang, karena mungkin belum sesuai aja gitu. Hanya itu aja. Ya. Lanjut kalau ada pertanyaan berikutnya. Oke. Mungkin saya bacakan pertanyaan yang cukup relate dulu ya dengan topik-topik yang kami bawakan di hari ini gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu. Jadi kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan ini MBTI-nya itu INTP gitu ya, tapi passionnya dan tapi saya memiliki passion dan sudah lulus hukum. Apakah memang tidak memungkinkan menjadi legal officer? Ini balik lagi tadi untuk jawabannya sebenarnya bisa-bisa saja gitu ya. Ini kan kalau misalkan MBTI atau trait gitu ya, itu kan tergantung dengan maksudnya diri teman-teman gitu ya. Tidak menentukan ya pekerjaan ini kayaknya nggak cocok banget buat kalian, bukan seperti itu. Tapi maksudnya gimana cara kalian receive energinya, menanggapi sesuatunya, lebih seperti itu. Dan semua ini pasti terpengaruh dengan lingkungan juga tadi ya Bu Dedi ya. Jadi sebenarnya nggak ada patokan kayaknya orang hukum semuanya satu trik saja gitu, nggak seperti itu juga. Sama persis tadi yang Ibu barusan singgung juga, dalam satu tim itu pasti beragam tipe kepribadiannya. Kenapa? Itu akan membuat dinamika suatu organisasi itu berkembang juga seperti itu. Seperti itu sih ini untuk I know ya, I know. Lalu ada pertanyaan berikutnya nih, Bu Didi. Ini dari Liana Arnisa. Maaf Ibu, saya ingin bertanya, MBTI saya adalah ISTJ, sedangkan pekerjaan saya guru, sehingga cukup sulit nih untuk beradaptasi dengan lingkungan. Karena dia juga merasa dirinya introvert seperti itu. Nah, apa yang harus dia lakukan untuk berkarir ke depannya? Oke, pertanyaan menarik. Jadi bagaimana cara beradaptasi? Ingat, dari tahapan awal perkembangan kita sudah diajarkan untuk beradaptasi.
Jadi ya manusia terus beradaptasi, terus belajar. Kalau memang kamu tidak benar-benar sudah merasa saya unfit banget ibu, saya udah nggak tahan lagi, ya sudah cari pekerjaan yang benar-benar kamu bisa recharge energi lebih baik lagi. Karena ya kita di sini walaupun saya tidak tidak setuju dengan orang yang pindah-pindah pekerjaan gitu ya, tapi kalau memang itu secara kesehatan mental mempengaruhi teman-teman, saya sangat menyarankan untuk cari pekerjaan lain, atau kalau misalnya dalam perusahaan memungkinkan kayak di OT nih, ya saya spill sedikit nih. Kalau di OT kita karena sangat OT itu kan punya banyak bisnis unit. Tahun ini aja kita karyawan total 21.000 ya, mulai dari plan, mulai dari distributor sampai ke kantor pusat itu 21.000 orang. Sehingga ada 21.000 posisi ya. Jadi kesempatan berkarir di tempat kami sangat besar, divisinya kami pun banyak. Jadi misalnya nih teman-teman melamar di sini atau masuknya sebagai sales, terus teman-teman merasa nggak cocok, saya nggak cocok. Kalau tadi saya guru nggak relate karena di OT kita nggak punya ada. Kita di namanya Departemen Training and Development ya di iCare. Kita sebutnya di sini iCare. Itu untuk training and development. Mungkin arahnya ke sana ya. Saya masuk ke training and development, terus merasa nggak cocok nih. Saya bukan pengajar. Kemudian saya lagi buka rekrutmen misalnya. Kualifikasi kalian cocok, kita bisa move, bisa mutasikan. Walaupun saya pendidikan kalian tidak sesuai. Makanya saya selalu sarankan buat teman-teman pelamar masuklah ke perusahaan yang besar. Jadi saya ini menjawab beberapa pertanyaan sekaligus ya, ya Bu Tiffany. Jadi mungkin nanti pertanyaan teman-teman yang nggak sempat dibacakan, mungkin ada yang tersentil dengan penjelasan saya. Ya, kenapa sekarang teman-teman itu lebih tertarik ke perusahaan startup dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah settle? Pak Rahmat mau bertanya atau kalau enggak boleh di-mute dulu Pak, supaya suaranya enggak tumpang tindih ya. Oke, saya lanjutin aja. Kemudian, kenapa teman-teman beli startup? Karena katanya jenjang karirnya lebih oke, secara salary lebih oke. Teman-teman tahu nggak sih kenapa startup itu gajinya lebih oke daripada perusahaan-perusahaan settle seperti OT dan teman-teman? Ya, karena satu kerjaan atau satu posisi di OT bisa, 5 posisi di OT bisa dikerjakan 1 orang di startup. Itu menyebabkan memang gajinya lebih besar karena kan di OT butuh 5 orang nih untuk ngerjain satu posisi itu, untuk ngerjain 5 pekerjaan itu atau 5 workload ya, kita sebutnya workload, bukan posisi tapi workload. Tapi di startup cuma 1 orang karena dia mampunya hire 1 orang misalnya. Ya udah digedein aja gajinya. Gitu. Ya. Cuman kalau di tempat kayak perusahaan-perusahaan yang sudah established, kayak OT itu sudah berdiri mungkin hampir sama usianya dengan usia Indonesia Merdeka, ya, which is sudah sangat lama, 70 something tahun, ya. Kita punya banyak sekali site, kita punya banyak sekali wilayah distribusi, sehingga peluang teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak cocok kerja di divisi tersebut bisa move, bisa mutasi, dan bisa promosi juga. Kemarin saya baru ngurusin promosi dari purchasing manager jadi head of logistik di BU business unit. Ya, jadi sangat terbuka sekali peluangnya untuk kita berkembang di sini. Ya, jadi teman-teman kalau memang dalam perjalanannya menemui hambatan karena merasa tidak cocok dengan posisi yang sekarang teman-teman jalanin, komunikasikan dulu dengan atasan. Ya, mungkin nggak sih Bu, kalau misalnya saya ini orang yang seperti ini, saya bisa diberikan pekerjaan yang seperti ini. Mungkin kalau di tim Ibu nggak bisa nggak di tim lain. Kalau di tim lain nggak bisa nggak di bisnis unit lain, di bawah naungan perusahaan tersebut. Kalau tetap nggak bisa, ya sudah, saya mohon maaf Bu, saya mengajukan surat permohonan diri daripada jiwa saya yang terancam, gitu ya. Gitu. Jadi itu saran dari saya. Mungkin yang masalah bertanya soal tipe kepribadian dari MBTI-nya boleh diskusi lebih lanjut kalau memang ada waktu lain. Tapi saya mau jawab yang umum-umum dulu. Gitu. Bisa di searching-searching, sekarang MBTI banyak kok. Ya.
Ini juga ada, mungkin aku akan jawab yang berkaitan dengan MT ya. Jadi kalau misalkan di sini kan ada yang nanya nih, Johannes Leonardus, selamat siang jadi izin bertanya pada dasar yang paling penting untuk diterima sebagai manajemen trainee. Apakah hard skill atau soft skill yang lebih dicari dari manajemen trainee? Mungkin Bu Jadi boleh jawab. Oke. Menarik sekali pertanyaan mengenai manajemen trainee ya, karena sekarang kami OT juga sedang buka MT sangat gencar sekali. Kami juga kemarin baru jalan untuk MT manufacturer-nya juga. Kalau MT sales kita selalu reguler bukannya, karena sales kan kita butuhnya lebih banyak ya di seluruh Indonesia penempatannya kalau untuk yang MT. Kenapa seluruh Indonesia? Karena kalau kita MT sales berarti banyak depo-depo kami yang tersebar dari benar-benar dari Aceh sampai dengan Papua. Ya, kalau untuk pabrik manufaktur kita ada dari Medan sampai Sulawesi, Kalimantan, kita semua ada pabrik di sana. Jadi masing-masing wilayah ya. Kalau di distribution kan masing-masing wilayah kita punya biasanya satu depo atau satu kantor perwakilan gitu. Nah, jadi untuk MT kualifikasinya memang lebih sulit daripada kami rekrut level staff. Kenapa? Karena MT ini adalah future leader. Kami di sini sebutnya future leader. Dan teman-teman kalau mungkin lihat ya sudah follow OT karir, lowongan-lowongan MT, staff, supervisor itu lebih banyak mendominasi daripada kami cari level manager up. Ya ada kami cari juga kayak sekarang kita lagi cari people development manager misalnya atau IT security manager, head of tax juga, tapi perbandingannya atau persentasenya lebih sangat sedikit sekali dibandingkan dengan kita cari staff ataupun supervisor. Kenapa? Karena OT sangat menghargai proses ya. Tadi sempat Bu Tiffany sebutkan 5 value kita, gitu ya, salah satunya juga improvement. Jadi kita di sini kita dituntut untuk selalu improvement, ya. Sehingga kita sangat menghargai proses. Kita sangat menghargai orang-orang yang masuk lewat jalur MT dan lewat jalur staff ini untuk dipromot kemudian hari, terutama MT. Karena MT itu benar-benar saya sudah bilang future leader. Kami untuk MT di sini kami berikan pendidikan selama 6 bulan. Jadi teman-teman teman-teman belajar nggak mengeluarkan uang tapi dibayar. Gimana lagi? Ya, karena kalau teman-teman kuliah, kalau S1 ataupun S2 seperti saya kemarin, mau nggak mau saya belajar, tapi saya juga harus bayar. Sedangkan teman-teman nih nggak usah belajar, nggak usah bayar. Gimana lagi? Ya, dari segi soft skill kita asah, dari segi hard skill kita asah, pengetahuan tentang produk, pengetahuan tentang jalur distribusi, pengetahuan bagaimana kami beroperasi, kami berikan kepada teman-teman semua. Bagi how to leader, itu kami juga sangat tekankan di MT ini. Jadi benar-benar banyak hard skill atau soft skill yang kami berikan. Ya, jadi kami sangat berinvestasi pada teman-teman sekalian untuk masalah manajemen trainee, sehingga saringannya juga harus kuat nih, ya teman-teman semua. Dari segi mentalitas juga kita sangat memperhatikan sedemikian rupa bagaimana teman-teman tidak mudah putus asa, tidak mudah berkata tidak bisa, karena di sini di OT ya slogan kita tidak ada yang tidak mungkin dan tidak bisa, semua pasti mungkin, semua ada jalan, kayak gitu. Jadi mohon maaf mungkin bagi teman-teman yang sudah lamar MT beberapa kali dan tidak bisa diterima karena kami punya kualifikasi yang lebih memang ya, dari segi akademis, dari segi mungkin kepemimpinan, dari segi pernah nggak sih teman-teman menjadi ikut dalam organisasi menjadi ketua misalnya, itu juga pertimbangan plus buat kami karena kami butuh leader. Leader itu bukan follower. Ya, kalau kita training, leader itu bukan follower. Leader adalah orang yang bisa memimpin keluar dari masa sulit. Jadi diperlukan orang-orang yang khusus. Gitu. Saya sama izin jawab satu pertanyaan Ibu Tiffany yang menurut saya itu sangat ya ini kadang suka ditanyakan juga. Apakah misalnya 25 tahun HRD mempertimbangkan pelamar yang fresh graduate dari segi dari segi perkuliahan tapi usianya udah 25 tahun dari karya. Ya, saya tertarik banget dengan pertanyaan ini. Teman-teman
pernah lihat lowongan-lowongan, waktu saya 10 menit lagi nih, ya. Mungkin nanti bisa lebih dikit nih, karena pertanyaannya sangat menarik nih Bu Elvira ya, banyak teman-teman yang aktif bertanya juga. Mempertimbangkan usia gitu ya. Teman-teman sering baca mungkin di lowongan ada batas usia, ada juga kualifikasi IPK gitu ya, selain dari universitas tadi. Kenapa sih perusahaan masih ada, dan banyak sekali teman-teman kalau buka LinkedIn banyak perdebatan soal perusahaan yang masih mematok IPK dan mematok usia sebagai sortiran awal mereka, termasuk OT ya. Di OT sendiri kalau teman-teman baca lowongan-lowongan kerja kita masih mematok usia, kita masih mematok IPK, terutama IPK ya. Kita bukannya melihat bahwa teman-teman yang IPK-nya kurang dari 3, kalau di OT kan 3, teman-teman yang punya IPK kurang dari 3 itu tidak mau bekerja, bukan. Tapi tadi saya bilang kami menghargai proses, sehingga kalau teman-teman itu IPK-nya kurang dari 3, kami menilai teman-teman belum bisa bertanggung jawab atas apa yang teman-teman lakukan. Ya, kami berasumsi bahwa teman-teman ketika kuliah tugasnya salah satu tugas utamanya adalah belajar dan mendapatkan nilai sebagai hasil dari belajar. Kalau teman-teman belum bisa mendapatkan IP 3, berarti teman-teman kurang bertanggung jawab akan akan pelajaran yang teman-teman jalankan selama masa berkuliah. Kami juga tidak bisa ambil resiko untuk mempekerjakan teman-teman yang kurang bertanggung jawab. Gitu. Jadi buat teman-teman nih, alumni nih, mungkin punya keluarga yang masih kuliah, tolong ditekankan. Organisasi boleh, kerja sangat boleh. Saya juga dulu ketika berkuliah mungkin ngambil beberapa pekerjaan sampingan ya. Saya sebagai guru les, kemudian saya tetap ikut organisasi. Bu Tiffany juga waktu saya rekrut juga saya lihat background-nya juga ikut beberapa organisasi di kuliahnya, ikut kegiatan-kegiatan sosial juga di baik keagamaan maupun di lingkungan kampus gitu ya. Itu bagus, itu menambah CV kalian. Tapi tetap ingat, tujuan kalian pertama kali atau tugas utama kalian sebagai mahasiswa adalah berkuliah dan belajar. Itu dulu. Ya, itu dari segi tadi saya bilang dari segi IPK. Sekarang dari segi usia. Ya, kenapa sih ada perusahaan-perusahaan yang kasih batas maksimal? Itu karena kita melihat strata dalam perusahaan. Kayak tempat kami katanya ada 5, staff, supervisor, manager, head, dan CEO. Ya. Saya selalu bilang di sini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tidak ada yang karyawan yang tidak mungkin menjadi CEO. Ya, sekarang saya tanya, kalau misalnya saya rekrut level staff saja usianya saya tidak batasin, saya bisa rekrut staff umur 40 tahun misalnya. Kapan dia jadi CEO? Gitu loh. Kita kan perlu waktu ya, perlu didikan. Sepintar apapun teman-teman, sehebat apapun universitasnya, ketika masuk ke perusahaan, pasti ada nilai-nilai dan pelajaran-pelajaran yang harus teman-teman pelajari dan teman-teman adaptasi. Ya, itu butuh waktu teman-teman. Ya, saya beradaptasi untuk mengenal culture dan sampai sekarang masih beradaptasi. Bu Tiffany juga demikian, masih berproses, masih beradaptasi. Kalau teman-teman terlalu tua masuk ke perusahaan, itu untuk beradaptasinya agak sulit. Ya, apalagi di level-level staff, di level-level supervisor itu agak sulit. Itu kenapa kita punya batasan usia. Nah, itu balik lagi baca kualifikasi jabatannya. Ya, ada jabatan yang tidak perlu kualifikasi usia, ada jabatan yang menghasilkan kualifikasi usia sekian sampai sekian. Diikutin, ya. Kita lihat usianya sampai berapa, kita sadar diri, kita assessment, self assessment. Oh, saya sesuai nggak sih dengan kriteria perusahaan, sehingga tidak ada kekecewaan yang menghasilkan komentar-komentar negatif tentang perusahaan itu. Gitu ya. Oke, thank you Ibu Gaby atas jawabannya. Mungkin ini karena udah keterbatasan waktu juga, mungkin kalau misalnya ada yang masih mau bertanya, mungkin kita akan ada sesi berikutnya gitu ya, tidak tahu juga gitu ya UMN. Oke, mungkin saya mau summarize dulu gitu ya dari webinar hari ini gitu ya.
Iya, quarter life crisis mungkin isu yang banyak terjadi juga gitu ya di teman-teman gitu ya. Mungkin ada kegalauan-kegalauan, bingung mau memutuskan memilih apa nih setelah lulus, mau pekerjaan seperti apa, mau memutuskan hidup dibawa kemana gitu ya, karir mau dibawa kemana segala macam gitu ya. Dan itu wajar banget karena tadi juga Ibu Gibi bilang ternyata nggak sendirian, teman-teman nggak sendirian dan banyak banget orang-orang yang mengalami hal tersebut juga kayak gitu ya. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kegalauan-kegalauan itu adalah mengetahui tentang diri kita sendiri. Banyak assessment-assessment yang untuk mengetahui diri kita sendiri, salah satunya tadi kita menggunakan alat tes MBTI, gitu ya. Nah, dari situ pun kita juga bisa memilih kira-kira pekerjaan apa sih yang sesuai dengan kepribadian kita, gitu ya. Sehingga ketika kita menjalani pekerjaan, kita bisa enjoy nih kerjanya. Kita bisa mengerjakan sesuatu dengan senang gitu. Nah, tapi jangan jadikan suatu traits atau suatu kepribadian itu sebagai keterbatasan teman-teman. Karena enggak juga gitu ya. Banyak orang-orang yang bisa berhasil untuk melawan dirinya sendiri, untuk bisa beyond dari keterbatasannya gitu. Kita bisa explore lebih jauh lagi tentang diri kita bisa berkembang gitu ya, melawan keterbatasan-keterbatasan tersebut seperti itu. Nah, mungkin dari kami sekian gitu ya. Boleh saya akan serahkan ke MC dari UMN terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tiffany. Terima kasih banyak juga untuk Bu Gebi. Tadi yang disampaikan very insightful. Saya yakin ini juga kayak bisa bantu banyak teman-teman job seeker, bahkan teman-teman di UMN sendiri juga. Tadi kami coba untuk ikutan MBTI-nya, terus dengar penjelasannya, kayak gitu. Jadi it was fun juga, terus insightful juga. So hopefully apa yang disampaikan hari ini bisa benar-benar bermanfaat buat teman-teman job seeker semuanya. Dan juga teman-teman job seeker di sini yang tertarik tadi untuk masuk ke OT, nih posisinya udah ada semuanya di sini, boleh kemudian masuk juga ke halaman Jobs to Go-nya, kemudian nanti pelajari lebih lanjut, lihat job desk-nya, lihat requirement-nya seperti apa, pastikan sesuai dengan kemampuan kalian, nanti silahkan kemudian daftar seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita akhiri sesi pada hari ini, mungkin kita akan ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya, Mbak Tiffany dan Bu Gebi. Mungkin teman-teman dari CDC boleh dibantu juga ya untuk ininya. Oke. Mohon izin untuk Bu Gebi mungkin bisa di-end dulu share screen-nya. Oke. Oke, di sini mungkin kita akan ada sekitar 3 layar. Mungkin teman-teman job seeker boleh dibuka dulu kameranya seperti itu supaya nanti biar kelihatan wajah gantengnya, wajah cantiknya semuanya. Oke, mungkin teman-teman dari CDC biar saya yang bantu untuk kasih aba-aba fotonya kah? Oke, baik kalau begitu halaman pertama teman-teman boleh kasih senyumnya yang paling cantik, paling ganteng. 1, 2, 3. Oke, kemudian halaman selanjutnya ditahan senyumnya. 1, 2, 3. Kemudian halaman terakhir 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk tim dari OT, Bu Gebi, Bu Tiffany. Hopefully nanti kita bisa ketemu lagi di kolaborasi antara Orang Tua Group dan juga UMN selanjutnya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman dari OT boleh meninggalkan ruangan Zoom-nya. Oke. Oke, thank you sekali lagi UMN, thank you Bu Elvira gitu ya. Saya mewakili pihak OT gitu ya, kita minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja seperti itu. Thank you so much Bu Elvira, izin untuk live meet-nya ya. Terima kasih Mbak Tiffany, terima Oke, kasih Bu thank Gebi. you. Oke, baik teman-teman job seeker semuanya di sini, di bawah di sini ada form evaluasinya, linknya. Jadi teman-teman semua silahkan untuk kemudian mengisi link evaluasinya di sini, terutama untuk teman-teman yang dari UMN, mahasiswa UMN, boleh diisi menggunakan email studentnya supaya nanti bisa kami data untuk nanti SKKM seperti itu. Dan kemudian untuk teman-teman semuanya, rangkaian acara dari UMN Virtual Career Day ini masih akan berlangsung
berlangsung kalau untuk job fair-nya sampai tanggal 23 April ini. Jadi buat teman-teman yang belum sempat untuk cek di Jobs to Go, boleh kemudian cek halaman Jobs to Go karena di situ ada sekitar lebih dari 100 perusahaan dan juga lebih dari 500 lowongan pekerjaan yang bisa kemudian teman-teman lihat. Jadi bisa dilihat mana yang cocok sama kebutuhan teman-teman, sesuai juga sama kompetensi dan kemampuan teman-teman, nanti bisa di-apply di situ. Dan kemudian untuk kegiatan Karir Expo, besok kita masih ada satu lagi. Jadi besok itu akan bergabung dengan kita dari Astra Internasional. Dan kemudian untuk kegiatan webinar juga masih ada 3. Jadi sore ini kita akan bahas tentang Metaverse, teman-teman. Menarik banget pembahasannya dari Future Mediatrix. Dan kemudian untuk besok itu akan ada dari Cakap dan juga Kurnia Cipta Moda. Jadi teman-teman yang mau tahu informasi lebih lanjutnya, boleh kemudian cek di IG-nya CDC atau IG-nya kami UMN atau kemudian IG-nya Jobs to Go seperti itu. Dan kemudian kalau menurut teman-teman acara seperti ini menarik, boleh disebarkan juga ke teman-teman lainnya biar makin banyak yang kemudian juga dapat insight positifnya. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak teman-teman Job Seeker atas perhatian dan waktunya pada pagi hingga siang hari ini. Saya akan akhiri untuk acaranya, jadi sampai jumpa di acara berikutnya dan jaga kesehatan teman-teman semua. Selamat siang.